Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Walaupun sekarang sedang hujan, tetapi kita tetap punya semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Ya Bapak, terima kasih atas berkat pada pagi hari ini Bapak. Yang memberikan kami kesehatan, kekuatan baru Bapak. Supaya kami dapat membangun untuk pagi ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami di tempat ini. Berikan kami hari yang baru Bapak. Berikan kami Roh Kudus setiap hari Bapak. Supaya kami dapat terus memuji dan memuliakan nama Bapak. Sembunyikan kami Bapak, dan biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala di dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Selamat Bapak.
Berterima kasih kepadamu Tuhan. Jika saat ini kami masih ada, jika saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami hidup, biarlah hidup kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu, hidup untuk menjadi berkat, hidup untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang penuh gelap ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus urapi kami, lawat setiap kami, agar kami boleh mengerti setiap kata, setiap kalimat yang akan Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami akan doa kami. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus, karena kasih Kristus yang selalu mempersatukan kita di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini sedang memprihatinkan. Saudara, meskipun sekarang kita sedang mendengar isu-isu yang tidak enak, tetapi kita tetap ada di dalam damai sejahtera, sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan damai sejahtera itu ada di dalam setiap hati kita. Dan Tuhan tidak akan pernah mengambil damai sejahtera itu. Dan Tuhan selalu ada di dalam setiap kita. Amin. Nah saudara kasih Tuhan,
Kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan November, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Dan seluruh gereja yang ada di muka bumi ini akan merayakan Natal, akan beribadah kepada Tuhan dengan semangat yang luar biasa, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, memperingati Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Nah saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan sebuah tema, 3 hal yang dilakukan oleh orang Majus dalam rangka menyambut Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. 3 hal yang dilakukan oleh orang Majus dalam rangka menyambut Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, sepertinya ini sesuatu yang klise, karena seringkali kita sudah mendengar kabar perihal orang Majus. Setiap Natal, bahkan fragmen, bahkan drama selalu ditampilkan saudara, dan tidak lepas orang Majus selalu ada di kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kedua, saudara, ayat 1 sampai yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur, ini perikopnya saudara. Sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, bangkitlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita dalam mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tentunya setiap kali kita memasuki momen Natal sebagai orang Kristen, kita mungkin telah mendengar atau kita sudah berulang kali mendengar kisah tentang orang Majus yang datang menjumpai Tuhan Yesus. Ada yang berpendapat bahwa kedatangan orang Majus tidak terjadi di momen ketika Tuhan Yesus baru saja dilahirkan.
Ada pula yang berpendapat sebaliknya, saudara yang kasih Tuhan. Dalam tradisi Kristen, orang Majus itu dari bahasa Latin magus, atau orang bijak, ya. Magus dalam artian atau orang bijak. Juga sebagai raja-raja dari timur, sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media, ya, kerajaan dari Media. Mungkin bisa dikatakan sebagai seorang pendeta Zoroastrian atau juga Magi, bentuk plural dari magus yang berbicara mengenai tentang astrologi atau tentang ilmu perbintangan dari Persia kuno. Dengan kata lain, orang-orang Majus ini mereka sangat ahli di dalam ilmu perbintangan, saudara yang kasih. Namun, saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita tidak akan mengupas perihal tentang orang-orang Majus yang ahli di bidang ilmu perbintangan. Namun kita akan melihat apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini sehingga dia rela meninggalkan tempat tinggalnya mencari raja yang baru dilahirkan. Saya yakin Tuhan sudah menuntun orang Majus ini, Tuhan sudah memberikan hikmat kepada orang Majus ini, sehingga orang Majus ini tiba-tiba mengalihkan perhatiannya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan saya yakin Roh Kudus yang memberitahu kepada orang-orang Majus ini melalui malaikatnya. Nah, saudara kasih Tuhan, ada 3 hal yang dilakukan oleh orang Majus ini dalam rangka menyambut Tuhan Yesus. Apa saudara kasih Tuhan? Apa yang dilakukan? Nah, saudara kasih Tuhan, suatu ketika ada seorang gadis, ya kurang lebih umurnya 32 tahun, saudara. Dan ternyata gadis usia 32 tahun ini pada masa kecil itu diadopsi oleh orang luar negeri. Nah, saudara, dan ternyata orang tuanya pada saat mereka melahirkan, karena anaknya terlalu banyak sehingga tidak bisa menghidupi anaknya ini, maka orang tuanya ini menyerahkan ke panti asuhan. Dan tentunya ketika menyerahkan ke panti asuhan supaya anak itu bisa dirawat dengan baik, sehingga di kemudian hari anak ini bisa memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Nah, singkat cerita, sudah kasih Tuhan, ternyata ada pasangan bule, mereka mengadopsi anak tersebut dan dibawalah ke negeri Eropa sana. Dan setelah usianya 32 tahun, maka si anak ini kan bertanya-tanya, kenapa kulit saya enggak putih seperti orang tuanya? Wajahnya juga berbeda, bentuk rambutnya juga berbeda. Nah, saudara, mau tidak mau pasti kedua orang tua angkat ini yang mengadopsi anak ini pasti memberitahu bahwa sejatinya engkau adalah anak Indonesia. Kami adalah orang tua yang membesarkan engkau. Nah, singkat cerita dikasih tahu bahwa kamu asalnya dari Indonesia, saya mengambil kamu itu dari, ya data-datanya dari yayasan ini, tadinya dari tempatnya ini, dan ada dokumen. Nah, setelah itu saudara, usia 32 tahun dari bayi, tentunya rasa rindu untuk apa? Bertemu dengan orang tua secara biologis. Dan singkat cerita, orang ini pergi ke Indonesia mencari. Dan ternyata yayasan itu sudah bubar, tetapi ada data-data dan dia mencari. Dan tentunya dengan bersusah payah, dengan berjerih lelah, mencari informasi sana, mencari informasi sini, dan sepertinya menemui jalan buntu, saudara. Akhirnya kembali ke negeri Eropa. Tetapi dalam hati
hati kecilnya ingin terus ketemu dengan orang tua secara biologis, orang tua yang sudah melahirkan dirinya. Dan akhirnya saudara kembali lagi dan ada titik terang, dan akhirnya singkat cerita kembali ke Indonesia dan ditemui dan akhirnya ketemu saudara, ketemu dengan orang tuanya. Nah demikian juga saudara kasih Tuhan, dalam kisah orang Majus ini saudara tentunya bukan seperti kisah yang saya sampaikan tadi, tetapi saudara kasih Tuhan, apa sih sikap orang Majus ini ketika dia mendapatkan rema dari Tuhan, mendapatkan sebuah penglihatan melalui bintang, dan malaikat Tuhan menyampaikan sebuah pesan, sebuah berita kepada orang Majus ini. Dan tentu saja orang Majus ini yang pertama kali ketika ada tanda-tanda dari Tuhan bahwa Sang Mesias, Raja baru saja dilahirkan, Raja dari segala raja, yaitu Yesus Kristus. Sikap yang pertama, orang Majus ini mencari Tuhan dengan gigih, mencari Tuhan dengan gigih. Saudara kasih Tuhan, jika kita tadi membaca di dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa orang Majus ini datang dari timur, negeri timur, saudara. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dari timur, wilayah timur yang disebutkan oleh orang Majus pada masa itu tentunya jaraknya bukan begitu dekat, saudara. Jaraknya begitu jauh, dari timur menuju ke Yerusalem. Kemungkinan bisa, banyak orang memprediksi kemungkinan bisa juga dari Babel. Nah, kalau dari Babel itu berarti wilayah Irak. Dari Irak ke Yerusalem tentunya jaraknya pasti berpuluh-puluh kilometer, saudara. Betul nggak? Jarak yang cukup jauh. Israel, dari Irak sampai ke Israel itu cukup jauh, saudara. Dan tentunya saudara, tidak seperti zaman sekarang, mungkin meskipun jaraknya begitu jauh bisa ditempuh hanya beberapa jam. Betul tidak, saudara? Ditempuh hanya beberapa jam karena naik pesawat. Tetapi coba bayangkan pada masa itu, saudara. Dan ternyata orang Majus ini berjalan kaki, kalau pakai kendaraan pun pakai kendaraan unta, betul? Pasti akan melewati padang pasir yang begitu panas, sulit untuk menjumpai air. Mungkin ada perampok-perampok karena sinar matahari yang begitu panas. Butuh sebuah pengorbanan, butuh nyali, saudara, butuh nyali. Namun Alkitab memang tidak secara jelas merinci bagaimana persiapan dan tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Majus itu menuju ke Yerusalem, saudara. Namun jelas melintasi padang gurun yang begitu ekstrim, saudara. Namun tidak menyurutkan nyalinya untuk mencari Yesus, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pengorbanan waktu, harta, tenaga, siang dan malam, tentunya bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bisa juga bertahun-tahun, saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seperti gadis tadi, butuh pengorbanan untuk mencari orang tuanya. Demikian juga orang-orang Majus ini, untuk berjumpa dengan Yesus dibutuhkan sebuah pengorbanan, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya, saudara. Saudara kasih Tuhan, kemarin 1 hari viral di media sosial, saudara-saudara kita yang ada di Sigi, 1 keluarga dibantai. Pagi-pagi saya sudah mendapatkan foto-foto dan
informasi, saudara, dari Sulawesi. Dan ketika saya mendapatkan hal seperti itu, tentunya tidak saya share baik foto-fotonya, saudara, karena begitu mengerikan dan miris. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang cinta di Tuhan dibantai. Saya percaya satu keluarga ini, 4 orang ini, saat ini sedang menikmati hari-hari yang dia bersama dengan Tuhan di dalam surga. Darah seorang martir, darah orang yang mencintai Tuhan tertanam di situ, dan banyak jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, video-videonya sangat mengerikan sekali, saudara. Saya miris, saya nangis, saudara. Saudara, berjumpa dengan Tuhan Yesus ada harga yang mahal. Orang-orang Mazus ini rela meninggalkan kota Babel menuju ke Yerusalem. Butuh pengorbanan, butuh nyawa, bahkan nyawa menjadi taruhan. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi tidak menyurutkan niat, maksud baik dari hati orang-orang Majus ini. Tetap ingin mencari, ingin berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang baru saja dilahirkan. Bagaimana dengan kita? Seberapa gigih kita mencari Tuhan Yesus? Seberapa besar kerinduan kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan, untuk membangun sebuah relasi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, sarana prasarana yang kita miliki tentunya jauh lebih mudah, lebih gampang. Tapi seberapa jauh kita ingin mencari Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Majus ini mengajarkan kepada kita supaya kita belajar untuk menghargai waktu, bisa menghargai sebuah pengorbanan untuk berjumpa kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Itu sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Saya pernah melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam mencari Yesus, saudara. Tapi begitu kita menemukan Yesus, hati ini terasa sangat bersuka cita. Ketika cinta mula-mula, saudara, perjalanan pernah saya tempuh ketika saya belajar untuk memberitakan Injil kebenaran Kristus. Dari sebuah tempat sekolah Alkitab menuju ke satu pos pelayanan PG di atas gunung, saudara. Kalau ke Surabaya bisa ditempuh dari Kota Malang ke Surabaya paling sekitar 2,5 jam pada waktu itu. Tapi ini dari pagi sampai malam, sampai sore jalan kaki, saudara, dan melewati hutan. Dan kalau saya melihat orang-orang yang di daerah ketika mereka mencari wajah Tuhan, dibutuhkan sebuah pengorbanan jalan kaki. Saudara, kalau di daerah-daerah itu sungguh sangat mengena. Sementara kita di daerah tempat kita, sarana prasarana dengan begitu cepat, kita bisa pakai kendaraan, pakai berbagai macam fasilitas. Justru pada saat kita pada zona nyaman, kita bisa lengah. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus memandang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, prioritaskan Tuhan, nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup itu begitu singkat, saudara. Yakobus katakan hidup kita ini bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Saudara, kadang-kala kami melihat ada orang-orang yang tadinya kemarin 1 hari sebelumnya juga diviralkan. Betul? Kadang-kala viralnya itu salah. Pejabat ini, tahu tidak saudara? Pejabat ini, saudara, dia sedang menceritakan hati-hati ada di rumah sakit dipasangi dengan oksigen. Itu padahal orang Solo, saudara. Opnam di rumah sakit dokter. Jam sekian berita seperti itu, jam 2 meninggal. Waktunya singkat. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi mari cari wajah Tuhan. Karena suatu hari kita akan kembali kepada Tuhan. Hidup ini singkat, saudara. Saya selalu mengingat, selalu ingat, sebab itu tetap menjadi berkat. Pengorbanan yang begitu luar biasa oleh orang-orang Mazzus ini menyadarkan kita untuk kita terus belajar juga untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, orang Mazzus yang pertama adalah orang Mazzus itu mencari wajah Tuhan. Yang kedua, hatinya tetap bersukacita karena kelahiran sang raja. Orang-orang Mazzus adalah sekelompok orang yang mengenal tentang, yang tahu betul, yang paham betul tentang ilmu astrologi atau ilmu perbintangan, saudara. Saudara, ketika melihat bintang timur di timur, mereka mengenalnya sebagai suatu tanda akan kelahiran seorang raja dan segala raja. Oleh karena itu Alkitab mencatat, saudara kasih Tuhan, bahwa mereka datang ke istana Herodes. Saudara, karena asumsinya, karena prediksinya, jika raja dilahirkan pasti di sebuah istana. Sehingga orang Mazzus ini tujuan dan targetnya pergi ke istana. Dan ternyata istana itu adalah istananya Herodes. Dan ketika orang Mazzus bertanya kepada Raja Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru saja dilahirkan? Itu gak salah, saudara. Gak ada istilahnya raja dilahirkan, mungkin anak raja, pangeran dilahirkan di tempat lain. Ini pakai pikiran, saudara. Secara analisa betul, kalau raja dilahirkan pasti di istana raja, betul? Namun ternyata praduga, semua asumsi, semua pemahaman itu salah. Dan ternyata dia dilahirkan bukan di istana. Justru pada saat ketemu dengan Raja Herodes dan orang-orang di sekitar Raja Herodes tahu, mereka kaget. Lalu Herodes bertanya, di manakah orang itu? Dan ternyata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikumpulkan. Maka ahli-ahli Taurat menyampaikan sebuah pesan kepada Raja Herodes bahwa sudah dikasih Tuhan, nak kitab suci sudah menceritakan bahwa Sang Mesias akan dilahirkan. Saudara, dan saudara, meskipun anggapan pemahamannya, wah, seorang raja dilahirkan di istana, tadinya begitu, dan ternyata dia tidak dilahirkan di istana. Apakah orang-orang Mazzus ini lalu pudar? Wah, ternyata raja yang akan kita datang ini bukan lahir di istana, bukan lahir di kerajaan, ternyata di kandang yang hina. Apakah lalu kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan berkat? Tentunya tidak. Respon orang-orang Mazzus itu sangat berbeda dengan respon yang dialami oleh Herodes. Herodes sampaikan, jika demikian, pergi selidiki di mana raja yang baru dilahirkan itu. Nanti setelah engkau ketemu, datanglah kembali kepadaku, beritahukan kepadaku. Tapi padahal, saudara,
Herodes punya motivasi dan orientasi yang jahat. Dia ingin membunuhnya. Karena apa? Karena dianggap sebagai sebuah saingan. Namun diperingatkan oleh mimpi, orang-orang Majus itu tidak kembali kepada Herodes, lalu kembali ke tempatnya. Saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Herodes berpura-pura untuk mencari Tuhan, tapi tujuannya berbeda. Tetapi orang Majus ini, meskipun dia tadi asumsinya raja dilahirkan di istana kerajaan, namun pada kenyataannya dilahirkan di kandang yang hina, lalu tidak menyurutkan hatinya, responnya tetap positif. Dia tetap menyembah dan hatinya tetap bersukacita, karena raja itu memberikan kelepasan dan kemerdekaan di dalam hidupnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kedatangan Kristus itu membawa sukacita bagi kita? Apakah Kristus Yesus itu membawa damai sejahtera bagi kita? Memberikan kebahagiaan bagi kita? Itu kita tanyakan pada diri kita masing-masing, saudara. Saya merasakan bagaimana Yesus bertata dan selalu ada di dalam hati saya. Tetap bersukacita. Rasul Paulus juga selalu mengingatkan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kunci orang yang percaya kepada Tuhan, wajahnya selalu bersukacita. Coba tengok kanan, tengok kiri, meskipun jarak, tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Cirinya orang Kristen itu bersukacita. Saudara, kelihatan bagaimana orang itu menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Kalau orang itu menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, pasti selalu bersukacita dimanapun berada. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, sikap apa yang dilakukan oleh orang Majus dalam menyambut Yesus Kristus? Orang Majus itu lalu membuka barang bawaannya, emas, kemenyan, dan mur, lalu persembahkan kepada Tuhan. Orang Majus memberikan persembahan kepada Tuhan. Tentunya persembahan bukan ecek-ecek, persembahan bukan asal persembahan, tapi persembahan yang terbaik. Dan ini juga mengajar kepada kita untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dalam Roma pasal yang ke-12 dikatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahkan hidup kita. Persembahkan hidup kita. Kadang-kala kita memiliki sebuah pemahaman, pemikiran, ya, harta dipersembahkan kepada Tuhan. Sudah. Coba kalau kita lihat, kita bekerja, mencari dan mencari untuk harta benda. Tapi setelah kita kumpulkan, setelah kita dapatkan, seberapa banyak yang kita persembahkan kepada Tuhan? Kita mau belajar taat, sudah. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terlebih adalah hidup kita. Dikatakan, Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai persembahan sejati. Amin. Persembahkan hidup kita. Saya selalu sadar, mungkin saudara banyak yang membuka status saya. Saya selalu membuat status, kadang-kala foto kalau enggak ini, karena banyak yang melihat saudara status saya. Saudara,
banyak orang hidup, banyak orang ada di dalam dunia, tapi tidak mengerti hakikat hidup ini. Kita bisa mencari, kita bisa populer, kita bisa tren, bisa gini, bla 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 bla. Tapi yang terpenting, bagaimana hidup kita bisa berdampak, bagaimana hidup kita bisa berarti, bagaimana kita bisa menjadi berkat. Itu yang terpenting. Bukan masalah kesuksesan, bukan masalah keberhasilan, tetapi bagaimana hidup kita jadi berkat, berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah visi gereja kita. Menjadi berkat itu jauh lebih indah daripada kita mempunyai. Ada banyak orang mempunyai segala sesuatunya, tapi mereka tidak bisa menjadi berkat. Orang-orang Majus ini menjadi berkat, mempersembahkan semua yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, jujur saudara, semalam saya juga sampai jam 11, saudara, karena itu sebuah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Karena sosialisasi untuk tempat peribadatan, saudara. Ada banyak orang ketemu dengan banyak orang. Untungnya aja duduknya lesehan sehingga jarak begitu, saudara. Sehingga saya cuma lihat jauh begitu, saudara. Saya sangat jaga sekali, saudara. Tahu saudara, ketika tempat itu mau dijadikan sebagai tempat ibadah, belum apa-apa mereka sudah menolak. Mereka sudah menolak. Saya diminta untuk bicara, saya sampaikan kepada mereka. Bukan masalah ditolak dan bukan masalah diterima, tapi bagaimana hidup kita jadi berkat. Saya bilang, jadi berkat untuk apa? Bukan hanya untuk kelompok dan golongan, bukan untuk agama kami, tetapi menjadi berkat bagi semua orang. Saya bilang, saya orang-orang relawan, jadi berkat bagi semua orang. Maksud dan tujuannya adalah untuk mencerahkan mata hati mereka. Betul bukan, saudara? Dan setelah pulang mereka ingin ngobrol, oh begini-begini. Sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Menjadi berkat, menjadi berdampak bagi semua orang. Persembahkan hidup kita, persembahkan harta kita. Bukan seberapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi hati kita. Seberapa banyak kita mengasihi Tuhan, seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Orang-orang Majus ini, ketika orang Majus itu tiba di tempat Yesus, ada di situ bersama dengan ibunya, dengan Maria. Lalu apa yang dilakukan? Sujud menyembah. Mereka bukan dengan tangan hampa, tetapi mereka datang dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Bukan masalah besar kecilnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi persembahan yang hati yang tulus. Saudara kasih Tuhan, emas dan kemenyan mereka berikan adalah wujud sebuah pengakuan dan penyembahan mereka kepada Sang Raja di atas segala raja yang baru dilahirkan. Mari kita belajar untuk meresponi sikap hati dengan sikap hati yang benar. Saudara kasih Tuhan, ada 3 hal yang menjadikan kita belajar pada pagi hari ini untuk mencari wajah Yesus. Itu yang utama. Yang kedua, yang pertama mencari wajah Yesus. Yang kedua, tetap bersuka cita dalam segala hal. Dan yang ketiga, persembahkan segenap hidup kita untuk Tuhan. Karena itulah yang terbaik yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada saat pagi hari. Haleluya. Sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati.
kasih Roh Kudus, Engkau telah mengingatkan kepada setiap kami untuk kami terus tetap mencari wajah Tuhan, dan kami tetap bersuka cita dan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami boleh tetap belajar sebagaimana orang-orang Majus telah mencelikan mata hati kami untuk kami belajar hidup menurut segala ketetapan kehendak-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi setiap jemaat-Mu agar kami boleh tetap ada di dalam hadirat dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh pergumulan, memberkati seluruh persoalan, memberkati seluruh rumah tangga mereka, memberkati semua kehidupan mereka, bahkan pekerjaan mereka, bahkan anak-anak mereka, baik suami, baik istri, bahkan seluruh keluarga mereka. Mereka yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu, Tuhan sembuhkan demi nama Yesus. Kiranya berkat Allah turun buat setiap jemaat-Mu. Kami sekali lagi menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di Sigi, yang sudah menjadi martir, satu keluarga. Memang secara manusia miris, mengerikan saudara, Tuhan Yesus. Tapi kami percaya bukan berarti Tuhan tidak campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan izinkan itu terjadi supaya mereka bisa melihat betapa jahatnya iblis, roh kegelapan. Sebab Tuhan berikan penghiburan kekuatan bagi sinode bala keselamatan yang ada di daerah Sigi dan sekitarnya, Palu, daerah Poso, demi nama Yesus Kristus. Kelompok-kelompok mereka yang mengatasnamakan Mujahidin Indonesia Timur, Tuhan Yesus ampuni mereka. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berikan kesempatan untuk bertobat Tuhan. Kami memberkati mereka. Secara manusia hati kami sedih, tetapi kami percaya ada rencana yang jauh lebih indah. Demi nama Yesus Kristus, berkati mereka. Demikian juga para korban, berkati keluarga mereka, berkati sinode bala keselamatan, berkati Tuhan. Terima kasih, ini bukan duka cita bagi keluarga mereka, tetapi duka cita bagi kami semua. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Memberkati juga bangsa negara kami Indonesia, pakai TNI Polri Bapak, untuk terus menegakkan hukum-hukum yang ada di Indonesia ini, supaya hukum ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan kami hidup rukun damai sejahtera. Berkati kota kami, berkati gereja-gereja, berkati BKSGK, berkati hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tahu tanpa Engkau kami tidak mampu. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jemaat yang diberkati Tuhan, jangan aku takut, jangan aku berkecil hati, jangan aku cemas, jangan gelisah. Jika aku perhatikan, melihat situasi kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu bersama dengan engkau. Tuhan tidak pernah menjadikan engkau yatim piatu bahkan seorang diri. Tuhan senantiasa ada di dalam hidupmu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bait Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah di dalam hidupmu, maka Tuhan akan membinasakan orang itu. Sebab itu, yakinlah bahwa Tuhan ada di dalam hatimu. Tuhan ada di dalam segenap kehidupan kita semua. Sebab itu, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata imanmu. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkatmu naik dan bukan turun. Tuhan akan membawa maju dan bukan mundur. Maka segala perjalananmu akan dibuatnya berhasil beruntung, karena engkau senantiasa mengandalkan kuat kuasa pertolongan Tuhan. Roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut dihalaukan dari hidupmu, dan engkau tetap menjadi berkat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan.
Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera, berkat kasih sayang yang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah turun atasmu untuk memberikan kekuatan, kesehatan dan iman. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan doa berkati. Kiranya Yesus Kristus senantiasa menyertai sepanjang kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kiranya berkat Allah menyertaimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.